So angelless, so precious, I see desire in all my life when you are guarding Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya melihat ada sahabat saya, Ibu Meika, Wak Ani. Kita satu gereja sepertinya sudah 3 tahun tidak ketemu ya. Karena biasa hampir setiap hari kita ketemu. Ini karena kesibukan masing-masing, tapi kita percaya apapun yang kita lakukan, kita adalah anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, melakukan pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ibu Regina, hati-hati di jalan. Tuhan menyertai tiba di tempat dengan tidak kurang satu apa. Nah, malam hari ini saya berbicara tentang ditekan semakin timbul. Ini tema yang diberikan oleh persekutuan. Saya agak kagok PDPK. Saya lebih ini bilang dari mana? LPPI. Udah deh, kali itu udah kayaknya udah hafal gitu, sama kayak dari mana gereja MCC ya, nah, LPPI udah gitu. Kalau mau tanya lagi saya harus telepon Mega. Mega apa nama dari nama lain dari LPPI? Cari lagi. Tidak mengurangi sukacita walaupun kita hanya melalui Zoom. Saya mau menyapa semua yang ada di sini. Saya percaya semua yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih bersekutu bersama untuk bergandengan tangan mengangkat pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Indonesia. Kalau kita bisa melihat sekarang ya, penuaian jiwa itu sudah semakin kayaknya kita tidak bekerja keras lagi. Cuma Tuhan Tuhan bilang mau nggak melangkah aja, Tuhan kok yang kerjakan. Ibarat eh, laut terbelah bukan pada saat sudah terbelah baru si Musa berjalan, tetapi pada waktu melangkah baru terbuka. Kita Ibu Teti kenal setiap karena kita setiap hari Kamis bertemu. Tadi juga kita bertemu. eh Kita menggunakan 4 hukum rohani melayani ada di Kampung Bandan. Pada waktu minggu keberapa ya Ibu Teti ya, lagi minta mereka kesaksian, seorang bapak tiba-tiba dia dengan menangis dan minta diri untuk dibaptis. Jadi bukan lagi kita mau punya apa, saya percaya sih agar supaya kita jangan sombong gitu ya, bukan karena kita gitu ya, tetapi Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya untuk menjangkau orang. Karena kita jangan pernah puas menjadi orang yang diselamatkan masuk dalam kitab kehidupan. Ingat baik bahwa orang yang benar hampir-hampir dengan mas dengan berunjung tiba-tiba, karena itu yang oke. Kita akan buka minta tolong untuk tayang slide yang pertama. Untuk tema pada malam hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, yaitu bangsa Israel. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Nah, sebelum kita akan menjelaskan atau kita belajar bersama-sama tentang ayat ini, kita sedikit latar belakang bahwa kitab ini ditulis oleh Musa dan tanggal penulisan yaitu di tahun 1450 sampai 1410 sebelum Masehi.
Dan kitab Keluaran ini bertujuan untuk mencatat peristiwa-peristiwa pembebasan dari Mesir dan perkembangannya menjadi sebuah negara. Di bagian bawah, jadi bisa dibilang gini, kitab Keluaran ini setelah kejadian masa transisi, masa transisi dari berbicara tentang satu keluarga, yaitu Abraham, Ishak, dan ke menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kalau kita baca di Kejadian itu kan ke keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub. Paling banyak itu anaknya yaitu si Yusuf gitu ya. Makanya dia yang ada di masa transisi, makanya dia yang paling berat, dia yang paling mahal harga yang dia bayar ya untuk masa transisi ini. Tujuan Tuhan juga untuk bawa dia sampai ke Israel adalah untuk memelihara satu bangsa dari satu keluarga ini. Nah, jadi kitab Keluaran ini bertujuan untuk mencatat peristiwa pembebasan Israel dari Mesir dan perkembangannya menjadi sebuah bangsa. Nah, latar belakang ini adalah kita tahu bersama bahwa itu umat Allah yang awalnya tuh sangat disukai di Mesir. Kita tahulah ceritanya tentang Yusuf ya. Tetapi sekarang tuh berubah menjadi budak. Di dalam Keluaran ini mereka menjadi budak. Nah, ciri-ciri khusus yang ada di kitab Keluaran ini menceritakan lebih banyak mujizat. Begitu banyak mujizat yang terjadi di kitab ini, di Keluaran, yang paling banyak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain di Perjanjian Lama gitu ya. Karena satu yang terkenal juga yaitu 10 perintah Allah. Nah, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun yang tidak ada kehidupan di sana. Kalau siang panas kepanasan, kalau malam dingin kedinginan. Tetapi disitulah bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Tidak ada supermarket, tidak ada mall, tetapi mereka terpelihara sepatu dan pakaian mereka. Nah, dan kita tahu 400 tahun orang Israel ada tinggal di Mesir dan mereka tuh menjadi budak di sana. Nah, raja yang tidak mengenal Yusuf, dia bukan tidak, iya dia tidak kenal, tetapi dia tahu tentang Yusuf karena sejarah kan sebelum pasti dia mengenal lah siapa Yusuf itu sebenarnya. Tapi dia secara pribadi tidak ada hubungan membangun hubungan dengan Yusuf. Karena itu dia uh, menindas dengan begitu kejam, begitu keji. Tetapi karena janji Allah bagi Abraham, Ishak, dan Yakub, dari keluarganya akan menjadi satu bangsa yang besar. Walaupun melewati berbagai macam pergumulan, janji Allah yang akan membebaskan mereka. Pada saat mereka berdoa, kita tahu siklus orang Israel itu ya seperti apa. Pada saat aman, tiba-tiba mereka melakukan dosa lagi, memberontak kepada Tuhan, tiba-tiba dihukum. Pada waktu dihukum mereka berseru kepada Tuhan. Pada saat mereka berseru, Tuhan juga mengampuni mereka. Kemudian negeri mereka aman, kemudian mereka berontak lagi. Siklusnya seperti itu. Nah, pada saat mereka sudah diperbudak di Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Karena dia tidak akan bisa mengingkari janjinya kepada leluhur mereka yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Tuhan mendengar mereka. Dan di kitab ini juga bagaimana kita melihat penggenapan janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada waktu masuk mereka hanya 70 orang dikatakan di ayat yang pertama. Ayat yang ketujuh. Tetapi pada saat mereka keluar, kita tahu bersama, mereka beranak cucu hingga tidak terbilang lagi jumlahnya. Yang keluar pada saat itu adalah 2 juta lebih. 2 juta orang lebih yang keluar pada waktu itu. Jadi mereka beranak cucu, berkembang menjadi besar. Nah, disinilah Firaun melihat bahwa pertumbuhan mereka, pergerakan mereka bukanlah menjadi berkat. Karena bagi Israel inilah berkat, karena janji dari Allah. Tetapi bagi Firaun, ini bukanlah berkat, tetapi merupakan menjadi ancaman. Nah, karena latar belakang inilah sehingga si Firaun mengeluarkan ketetapan agar supaya apa?
bangsa Israel ini tidak lagi berkembang. Dia bisa aja bersiasat atau merancangkan yang jahat bagi bangsa Israel, memotong pertumbuhannya. Tapi apakah itu berhasil? Kita tahu bersama bagaimana ceritanya. Jadi dia mengeluarkan tiga ketetapan, Firaun mengeluarkan tiga ketetapan agar supaya bangsa Israel tidak mengalami pertumbuhan di dalam perkembangan mereka. Itu yang pertama apa? Firaun menghambat pertumbuhan perkembangan Israel. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Firaun ini dia baru dan tidak mengenal Yesus gitu ya, tidak mengenal Yusuf gitu ya secara personal gitu ya. Jadi dia memerintahkan untuk menindas orang Israel sedemikian rupa. Bahkan ada mandor-mandor yang mengawasi mereka pada saat mereka bekerja. Tujuannya apa? Agar supaya mereka eh seperti ini, disibukkan dengan pekerjaan yang seperti itu agar mereka tidak perlu lagi berpikir yang macam-macam. Jadi mereka tuh ditindas benar-benar. Tapi apakah hal itu berhasil? Tentu tidak. Hal ini tidak, karena janji Allah tidak akan pernah dibatalkan dengan apapun juga. Dengan apapun juga, apalagi janji yang sudah disertai dengan sumpah. Bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tidak akan pernah terhenti walaupun Firaun melakukan apa yang dia rancangkan bagi bangsa Israel. Ayat 12 tadi yang sudah kita baca, makin ditindas mereka bukannya malah makin melempem atau makan habis, tetapi justru mereka semakin berkembang. Sehingga apa? Mereka menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang ditakuti oleh raja yang ada, Raja Mesir yang ada. Nah, Roma 8 ayat 35 sangat jelas dikatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus, penindasankah, kekesesakankah, penganiayaan, perang, bahaya, atau apapun juga tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk penganiayaan yang dilakukan oleh Firaun kepada bangsa Israel. Nah, yang kedua apa yang dilakukan? Dia memeras tenaga mereka dengan memperberat perbudakan yang begitu tajam, dan mereka, dia seperti tadi saya katakan, dia menyibukkan dengan perbudakan ini agar supaya mereka tidak bisa lagi memikirkan atau melakukan hal-hal yang lain. Ini sepertinya merusak mental mereka. Bukan hanya tenaga, tetapi mental mereka juga mau dirusak gitu. Mereka begitu masif apa yang dilakukan si Firaun ini untuk menggagalkan rencana Tuhan bagi bangsa ini. Dan yang ketiga apa yang dia lakukan? Gak cukup dengan menganiaya, membuat pekerjaan paksa menjadi budak pada bangsa Israel ini. Firaun juga merancangkan sesuatu yang buruk, bahkan sangat keji. Dia tidak peduli, sepertinya tidak punya hati, yaitu apa? Untuk memusnahkan bangsa Israel. Dia memerintahkan dua bidan, yaitu Sifra. Sifra artinya cantik, dan juga Pua. Mungkin dia orang Manado ya, maka orang Manado itu marga Pua. Mungkin orang Manado, dia itu keturunan dari bidan ini kali ya. Pua itu ada di Manado ya, bukan hanya ada di Mesir, tapi juga di Manado. Mereka tuh wanita Mesir, sehingga Firaun memerintahkan bidan-bidan itu untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita-wanita Israel. Kalau perempuan gak apa-apa lah dihidupkan, biar mereka hidup. Tetapi kalau laki-laki disuruh bunuh. Sebegitu kejinya, sebegitu bencinya. Padahal Yusuf, bangsa Israel pada masa lalu punya sejarah yang luar biasa yang dilakukan, tetapi dia tidak mengingat semua itu. Dia melihat bangsa Israel ini adalah suatu ancaman. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin ada orang yang menganggap kita bukan lagi sebagai seorang teman, sahabat, tetapi merupakan ancaman. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat bagaimana janji Tuhan. Seperti tadi, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Sekarang musuh bisa jadi teman. Saya punya apa ya, mau bilang falsafah sih enggak ya. Saya bilang kalau ada orang yang saya nggak suka, misalnya sangat nyebelin sebegitunya,
Jangan pernah membenci dia, karena bisa aja satu waktu dia menjadi sekutu kita. Demikian juga dengan teman, jangan menganggap dia teman yang sampai isi-isi perut mau dicurahkan buat dia. Belum tentu, satu waktu juga mungkin dia bisa berbalik menusuk kita dari belakang. Cuma ada satu orang, satu pribadi yang tidak akan pernah melakukan hal itu, yaitu pribadi Yesus. Nah, bagaimana Firaun memerintahkan bidan-bidan itu untuk membunuh setiap anak laki-laki, tetapi apakah mereka lakukan? Mereka tidak lakukan. Firaun menggunakan orang Mesir sekalipun. Bahkan Tuhan bisa pakai orang Mesir, yaitu kedua bidan ini. Pada waktu itu ditanya, apa yang mereka katakan? Bangsa Israel itu wanita-wanitanya kuat-kuat. Sehingga pada saat kami datang, sebelum datang lahir, bayi-bayi itu sudah lahir. Dia melakukan ini bisa membahayakan diri sendiri. Tetapi Tuhan bisa pakai hal yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 hal yang perlu kita belajar agar supaya dengan pergumulan tekanan yang kita alami, kita tidak semakin melempem, kita tidak jatuh terpuruk, tetapi pada waktu ada tekanan kita tetap merambat, kita tetap berkembang. Pada waktu mengalami tekanan, dan sesuatu yang terus-menerus menekan, tekanan itu adalah sesuatu yang terus-menerus menekan seseorang. Terus-menerus. Makanya ada kata yang kata, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Seperti itulah tekanan. Nah, tekanan yang terus-menerus menekan seseorang, sehingga apa? Suatu masalah yang tidak bisa dihindari. Menekan dengan suatu masalah yang tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana caranya agar supaya pada waktu kita mengalami tekanan yang terus-menerus ini, kita tetap bisa berbuah, kita bisa tetap berkembang. Kita tidak sesuai dengan firman pada malam hari ini, kita walaupun ditindas kita akan semakin berkembang, kita semakin banyak. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang harus kita belajar, yaitu pegang janjinya. Karena dia Allah yang setia dengan janjinya. Mungkin bangsa Israel bisa aja berontak, walaupun mereka ada berontaknya, tetapi mereka tetap berseru kepada Tuhan. Ada saatnya mereka tetap berseru kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Walaupun banyak hambatan-hambatan, banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi itu tidak menyurutkan janji Allah kepada mereka. Jadi pegang terus janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita sudah pernah mengalami. Kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Nah, pada waktu satu saat mungkin kok lama banget tekanan ini, jangan menyerah. Karena Allah yang sama yang menolong kita di masa lalu, dia juga akan menolong kita. Maaf, ini habis baterai. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi pegang janji Tuhan karena dia Allah yang setia dalam memegang janjinya. Kemudian penganiayaan yang dilakukan tidak akan mampu menghalangi janji Tuhan. Justru semakin mereka ditekan, mereka semakin bertumbuh. Bahkan bidan yang notabene adalah orang Mesir, berani loh mereka ambil resiko. Kalau Firaun tahu mereka menyembunyikan bayi-bayi itu, mereka tetap melahirkan, tidak membunuh bayi itu, mereka tuh terancam nyawanya. Tetapi mereka bisa mengambil resiko. Saya yakin karena mereka tahu kisah tentang masa lalu yang pada waktu Yusuf ada di istana Firaun. Wanita ini tahu, bidan-bidan ini tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka tahu Allah yang besar itu akan menolong mereka. Yang pertama, pegang janjinya karena dia Allah yang setia akan janjinya. Dan yang kedua, jangan alihkan pandanganmu pada yang lain. Pada waktu ada kesesakan, jangan pernah alihkan. Lagu tadi saya diberkati dengan lagu yang tadi saya sempat catat sebentar, bahwa kasihnya yang tidak pernah berakhir. Dia teramat baik bersama dia.
kita akan mengalami seperti pelangi sehabis hujan. Itu yang akan terjadi. Jadi jangan pernah alihkan pandanganmu kepada yang lain. Pada waktu kita mengalami tekanan, hanya akan menghasilkan dua hal. Kita berhasil lebih baik atau lebih buruk. Nah, kita mau pilih yang mana? Apapun keputusan kita, dia tetap Allah, dia tidak berubah, kita yang berubah. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah yang harus kita pegang. Saya berikan contoh ilustrasi salesman dari sebuah perusahaan. Salesman A dan salesman B. Mereka diutus ke satu wilayah. Begitu keduanya sampai, masalah yang sama, tetapi dua pandangan berbeda. Salesman yang A, dia langsung menulis surat ke perusahaannya. Dia bilang, Bapak, saya akan kembali. Jangan kirim sepatu. Mereka tuh salesman sepatu dan sandal. Karena di sini tidak ada yang memakai sandal dan sepatu. Tidak ada konsumen. Nah, salesman yang kedua, dia bilang, Pak, silakan kirim sepatu dan sandal sebanyak-banyaknya. Karena di sini banyak sekali yang calon-calon pemakai sepatu dan sandal. Dua salesman diperhadapkan dengan satu masalah yang sama, tetapi menghasilkan dua hal yang berbeda. Salesman yang A, dia melihat tantangan yang ada. Dia melihat masalah-masalah yang ada sebagai hambatan bagi dia untuk berkembang. Tetapi salesman yang kedua, dia melihat masalah-masalah yang ada adalah peluang bagi dia untuk melihat bagaimana dia mengalami kesuksesan. Kita mau ada di seperti salesman yang mana, A atau B? Kita melihat masalah sebagai hambatan atau kita melihat masalah sebagai kesempatan? Pilihlah kesempatan. Tidak ada salahnya mencoba. Nah, kalau ada orang membutuhkan mujizat kesembuhan, berarti dia harus sakit. Kalau ada orang yang membutuhkan mujizat finansial, berarti dia harus mengalami krisis ekonomi. Nah, jadikan masalah-masalah yang ada sebagai peluang untuk kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan menjadi hambatan. Jangan jadi sepertinya ini akan mematikan kita. Lihatlah bagaimana Allah sudah menolong bangsa Israel pada masa lalu. Jadi yang pertama, pegang janjinya karena dia tidak akan berubah setia. Yang kedua, jangan alihkan pandanganmu kepada yang lain. Dia tetap Allah apapun keputusanmu. Pilihlah bagaimana Allah akan bekerja melalui masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada adalah kesempatan bagi kita untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Dan yang ketiga, berpegang kepada perintahnya. Jangan biarkan musuh menguasai hati kita. Saya bacakan ada tujuh hal yang Allah akan halaukan dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 34 ayat 11. Yang pertama, head. Janji Tuhan dia akan menyertai kita dan dia akan menghalau segala apa yang ada yang musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Yang pertama, head, berbicara tentang ketakutan. Girgasi, bagaimana dia mau menyeret kita keluar dari rancangan Tuhan. Amori, berbicara tentang ocehan, kepahitan. Dan Kanaan, di mana di situ ada cemburu dan iri. Feris berbicara tentang bagaimana memberontak, tidak suka sama aturan yang ada. Hewi berbicara tentang kefasikan, tidak suka akan kebenaran, dan Yebus yang ada, yaitu menekan, menginjak. Inilah yang harus kita sadari, bahwa musuh-musuh yang harus kita hilangkan dari dalam kehidupan kita sendiri, dari hati sendiri. Percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menghalau. Selama kita memegang janji, selama kita berpegang kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini atau pernah kita alami hal-hal yang sulit, masalah-masalah, tekanan masalah kok semakin hari semakin banyak, yang kata
sudah jatuh tertimpa tangga pula. Adakah itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Ingat janjinya, berapa banyak kebaikan yang sudah kita alami. Allah yang sama yang memelihara umat-umatnya di masa lalu juga memelihara kita di masa lalu sehingga ada kita saat ini. Dia juga akan memelihara, dia tetap memelihara kita sampai ke depan. Dan dengar baik bahwa iman sejati, iman Kristen yang sejati tidak akan pernah luntur oleh tekanan. Justru semakin banyak tekanan dia akan semakin kuat. Karena apa? Kayak sedang menarik otot-otot rohani kita. Karena banyak yang terlalu nyaman, justru disitulah kejatuhan. Ingat Daud, dia jatuh bukan pada saat dia menggembalakan kambing domba, dia harus melawan serigala dan singa. Dia jatuh pada saat dia menjadi raja, sedang jalan-jalan di suatu rumah. Rakyatnya, prajuritnya sedang berperang. Dia jalan-jalan di suatu rumah. Akhirnya apa? Lihat, Batsyeba lagi mandi. Jadi bersyukurlah pada saat kita mengalami berhadapan dengan singa dan beruang. Karena ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Penganiayaan yang terjadi. Saat ini kita lihat di sekitar kita. Gereja dibakar, ditutup tanpa alasan. Ditutup alasan izin, gak ada izin lah. Itu tidak akan mematikan kekristenan. Justru kita lihat mereka walaupun panas-panas pakai payung di bawah pohon atau cuma dengan tenda. Justru disitulah kekristenan bertumbuh daripada nyaman di dalam gereja. Bukan berarti cari-cari masalah gitu ya. Supaya ada harus bergereja atau cari-cari masalah. Nggak usah cari masalah, masalah itu datang sendiri kok. Jadi walaupun orang Kristen dianiaya, dibunuh sekalipun, kerajaan Allah tidak akan musnah. Kenyataannya sampai saat ini gereja masih ada. Dia tetap bertumbuh. Tekanan itu tidak bisa kita hindari Bapak Ibu Saudara. Mau nggak mau harus dihadapi. Apa yang kita alami? Anak sekolah, hubungan dengan suami, istri, mertua, menantu, masalah pekerjaan, sudah lulus SMA mau kerja di mana, sudah lulus kuliah mau kerja di mana. Tidak akan ada habisnya. Masalah itu akan berputar di sekitar kita. Nggak perlu cari masalah, masalah itu akan datang sendiri. Tapi bagaimana cara mengatasi masalah itu yang menjadi masalah. Biarlah pada waktu tidak masalah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Kesempatan bagi kita untuk melihat mujizat bekerja dalam kehidupan kita pada waktu ada masalah. Kita mau takut apa kalau bersama dengan Yesus kita menghadapi semua. Penghiburan, di sini kita semua ini pelayan. Apa sih penghiburan para pelayan? Pada saat kita melihat tuayan-tuayan, kita melihat orang bertobat. Sepertinya kita hanya bergerak saja karena Tuhan yang kirim. Tuhan punya jiwa-jiwa itu. Sekalipun iblis berusaha untuk menekan kita, dengar baik tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa itu yang menyertai kita. Apa alasan kita untuk takut? Tetaplah setia, berharaplah kepadanya, tertanamlah di dalam firman-Nya, karena di dalamnya mengandung janji-janjinya bagi kita anak-anak pilihannya yang percaya. Jangan jauhkan diri dari persekutuan komunitas murid Kristus seperti yang ada di LPPI. Jangan pernah lepas, jangan pernah jauhkan persekutuan komunitas murid Kristus seperti ini. Di terakhir dikatakan di suratnya yang mungkin renungan harian dari Bapak Ibu Saudara gitu ya, bahwa miliki mental anak raja bukan budak. Itu penting. Karena kita anak raja, bukan budak. Kita boleh miskin, tetapi kita tidak mental miskin. Orang percaya boleh ada miskin, tapi bukan mental miskin. Orang miskin juga tetapi kaya dalam kemurahan. Dan saya percaya hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat, yang ada sama-sama pada malam hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang rindu melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Karena itulah yang menjadi penghiburan kita. Kita pada waktu membaptis 4 orang kemarin yang memang KTP sepupu kita. Itu adalah
sampai saat ini kita masih bisa merasakan kebahagiaan itu. Orang satu jiwa seisi sorga bertepik sorak. Bagaimana kita nggak bersorak? Memenangkan mereka bagi Kristus. Apakah cuma sampai di situ? Tanggung jawab kita bersama untuk memuridkan mereka. Jadi bukan waktunya lagi hamba-hamba Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, terlena dengan apa yang ada. Kenyamanan atau apapun juga. Tapi mari sama-sama mau bergerak di tengah situasi apapun juga. Lagu tadi dikatakan, ku tetap percaya, ku tetap menyembah apapun yang terjadi. Tak pernah ragu. Itulah yang harus menjadi pegangan, moto kita sebagai orang percaya. Apapun yang terjadi, kita tetap memuji menyembah Dia. Dan kita harus tetap bersyukur agar supaya mengalami kelimpahan. Kita satu dalam doa. Hamba terbatas untuk menyatakannya Tuhan. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian agar mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah kita mau belajar bahwa masalah tidak bisa kita hindari. Tetapi biarlah kami menghadapi bersama dengan Engkau. Dan di dalam tekanan kita bisa merasakan campur tangan Tuhan sehingga bisa bertumbuh dan muncul untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Ayub katakan bahwa jika Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami untuk tetap bertumbuh, berkembang di dalam Engkau, untuk bisa melayani pekerjaan-Mu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.